Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kira-kira pertama kali saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Fatah Santoso, Pak Dr. Fatah Santoso, Pak Ma'arif Jamuin, Pak Waston, Pak Samsul, Pak Zainal dan sebagainya atas undangannya untuk hadir di sini untuk ketemu dengan saya. Kalau berhadapan dengan mahasiswa itu mengingat kembali masa-masa ketika saya kuliah, gitu ya, yang apa namanya, berjuang untuk bisa hidup, bisa berprestasi, bisa kemudian paling tidak membuat nama kita itu barangkali setelah kita meninggal nanti dikenal, ya paling tidak di kampung kita, di lingkungan kita, di negara kita dan sebagainya. Atau paling tidak kita dikenal oleh guru kita sebagai mahasiswa yang baik, yang rajin dan sebagainya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Fatah, Pak Ma'arif, Pak Zainal dan sebagainya untuk hadir di kampus ini. Saya kira tema tentang kader Muhammadiyah global itu sudah menjadi spirit, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatah, spirit dari Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Jadi kita menjalankan salah satu dari program yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Tadi saya diminta oleh Pak Ma'arif untuk memperkenalkan diri. Ya, tadi sebetulnya sedikit sudah diperkenalkan. Saya 2 hari yang lalu atau ya sekitar jam 9 malam pulang dari Jepang setelah sebetulnya ada beberapa masa yang agak lama, dan nanti bulan depan kembali lagi ke Jepang bulan Juli selama 1 bulan di New York untuk summer program. Terus kemudian Oktober, November, Desember kembali lagi ke Jepang. Jadi tugas saya itu sebetulnya di Jepang itu, kalau dalam bahasa yang dipakai di sana itu adalah visiting professor, kayak gitu, profesor tamu dan sejenisnya, kayak gitu. Tugas saya itu menulis dan mengajar beberapa kali. Nah, pada 2 minggu terakhir itu saya berhadapan dengan banyak mahasiswa seperti sekarang ini. Mahasiswa dari kampus yang namanya IG University. Jadi sekitar 100 orang hadir untuk mendengarlah, katakanlah belajar tentang Islam di Indonesia itu seperti apa, Muhammadiyah itu seperti apa, dan kemudian katakanlah dalam konteks dunia yang global ini apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dalam konteks misalnya berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Kalau mahasiswa di sana itu awalnya saya itu juga bertanya, ini kalau umpamanya mahasiswa di sini mendengarkan kuliah itu diam semua itu, Pak. Terus saya tanya, ini memang seperti ini, Pak? Gitu. Namanya Profesor Suzuki, dan saya terkejut, Pak. Rupanya ya namanya itu kayak motor, namanya Profesor Suzuki. Ya itu benar, dan orangnya orang, saya kira campuran antara Manchurian itu adalah daerah di Tiongkok yang dulu adalah bagian daripada Jepang, tetapi wajahnya itu agak mirip-mirip dengan Cina dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kalau melihat film-film Cina itu
ini orangnya itu adalah dengan rambut panjang dan sebagainya, itu Profesor Suzuki, dan meminta saya untuk hadir di sana kayak gitu. Dan mahasiswanya saya agak terkejut lah. Di Jepang itu yang kita kenal mungkin sangat maju gitu ya. Saya berbicara sekitar 15 menit dengan bahasa Inggris. Tapi kemudian saya agak merasa ketika sedikit saya mencoba untuk berkomunikasi itu hanya 1-2 yang respon gitu. Nah terus kemudian ada kebetulan teman saya namanya, saya kira pernah ke daerah Semarang, itu namanya Aoki Takenebu, Profesor Aoki Takenebu. Akhirnya setelah 15 menit itu saya bicara 10 menit, dia menerjemahkan ke bahasa Jepang kayak gitu ya. Jadi ada yang menarik di Jepang itu yang sebetulnya seperti kita, mungkin kita lebih bagus dalam bahasa Inggris. Karena mereka itu banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Anda kalau umpamanya pernah nonton film, ada yang pernah nonton ini, The Lost of Translation, gitu. Ada yang pernah nonton itu. Nah itu real kayak gitu ya. Kita pergi ke toko misalnya supermarket, kita pergi ke stasiun kereta, atau kita naik taksi. Di sana banyak sekali yang tidak mengerti. Dulu tahun 2014 saya tuh naik taksi dari Osaka. Osaka itu ada airport di sana, Kansai. Turun di Kansai. Saya naik taksi. Sekitar 1/4 jam itu ngomong tentang saya mau ke sini. Nah ini dua-duanya nggak nyambung. Yang satu itu kita minta coba telepon ini alamatnya, minta tolong kepada yang kita tuju ini. Terong, apa itu sih? Ternyata terong itu teleponnya. Iya, jadi kita itu, tapi di sana bedanya dengan kita, lembaga penerjemahannya itu sangat aktif. Kalau umpamanya ada buku bahasa Inggris yang sangat penting, dalam beberapa saat akan ada terjemahannya. Jadi terjemahannya dalam bahasa Jepang, dan ini yang membuat mereka tidak pernah ketinggalan informasi tentang hal-hal ilmu pengetahuan yang baru. Dan kalau umpamanya Anda lihat televisi, dan saya kemudian tidak pernah melihat sama sekali, semuanya film Hollywood itu didubbing dalam bahasa Jepang. Jadi menarik gitu. Tidak ada, jadi saya sedih di sana itu karena tidak bisa nonton sepak bola. Jadi kalau di sini itu ada Premier League, ada La Liga, ada Champions League dan sebagainya. Di sana kita tidak akan melihat itu semua. Yang ditonton adalah sepak bola Jepang, olahraga Jepang, dan kemudian kebudayaan Jepang dan sebagainya. Dan mereka sangat bangga dengan itu. Tidak kemudian terbuai dengan apa yang dilakukan oleh negara lain. Jadi ketika tadi saya sambung, ketika saya mengambil kuliah, akhirnya kemudian diterjemahkan. Mereka rata-rata semester 2, 4, 6 dan sebagainya kayak gitu ya. Salah 1, 3 dan karena sekarang masih mulai semester baru kayak gitu. Nah kemudian itu mata kuliah. Jadi yang menarik lagi, IG University itu sudah bekerja sama dengan siapa kira-kira di Universitas Indonesia? Dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. IG itu kuat dalam Mandarin Studies, Chinese Studies, gitu. Dan kerjasamanya dengan UMM. Dan saya kurang tahu sejauh mana, tetapi mereka mengatakan sering untuk melakukan saling berkunjung antara UMM dengan IG University. Nah kemudian seminggu kemudian saya datang ke kampus yang lain, maksud saya ke tempat yang lain, memberi kuliah di namanya KIAS. KIAS itu Center for Islamic Studies di Kyoto University. Yang di situ mahasiswa S2, S3, dan beberapa profesor kayak gitu. Dan sebelumnya memberi kuliah di International Studies. Nah kalau di International Studies itu mungkin yang agak berbeda ya. Mereka sudah bisa bahasa Inggris,
dan mahasiswanya ada dari Amerika, dari Perancis, dari Meksiko dan sebagainya. Jadi komunikasinya menjadi lebih lancar.